Ya, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, kita bisa dikumpulkan kembali dalam satu majlis, yaitu majlis kajian Karibmu yang membahas kitab Al-Kabair. Mari kita luruskan niat kita untuk hadir di sini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dalam rangka menghilangkan kejahilan, dalam rangka untuk mengetahui bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah inginkan. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang telah berlalu, yaitu hari ke-12 ya kalau nggak salah. Hari ke-12. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita di 11 hari yang lalu dan juga di hari ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita, menolong kita untuk bisa beribadah secara maksimal di sisa bulan Ramadan yang ada. Ya, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Ya. Dan aktivitas menuntut ilmu ini juga termasuk ibadah ya. Maka kita mohon kepada Allah aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diganjar dengan pahala yang lebih besar lagi. Karena pahala di bulan Ramadan, yang kata Syekhul Islam Taimiyah, amalan-amalan kebaikan itu dilipat gandakan, sebagaimana juga dosa juga dilipat gandakan. Nah, ini kita spesial menuntut ilmu di bulan Ramadan. Ya, kita sampai pada Al-Kabirah As-Sabi'ah wal Khamsun. Dosa besar ke-57. Sekaligus juga nanti 58. Ini temanya sama. Yaitu sabbu akabir sahabati radhiyallahu anhum ajma'ina. Mencela para sahabat-sahabat senior radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perlu jelaskan dulu definisi sahabat Nabi. Ya, walaupun seingat saya sudah pernah, namun kita ulang lagi nggak masalah. Sahabat Nabi, yang disebut dengan sahabat Nabi ini bukan orang yang sahabatan sama Nabi gitu ya, yang deket, yang kemana-mana bareng, kemudian tempat duduk bersama, curhat bersama. Bukan seperti itu maksudnya ya, tapi sahabat Nabi sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah orang-orang yang bertemu Nabi, orang-orang yang melihat Nabi SAW dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dan dia wafat, orang ini wafat dalam keadaan iman juga. Orang yang ketemu Nabi, ketika ketemu Nabi dalam keadaan Islam, dan ketika orang ini wafat, dia juga wafatnya di atas Islam. Sehingga seperti Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun mereka ketemu Nabi, maka mereka bukan sahabat Nabi. Karena mereka ketemu Nabi dalam keadaan kafir, tidak iman. Dan juga maka matinya dalam keadaan kafir. Demikian juga orang-orang yang ketemu Nabi, namun murtad. Orang ketemu Nabi, kemudian ketemunya dalam keadaan iman, Islam, tapi setelah itu murtad dan matinya di atas kemurtadan. Maka ini juga bukan sahabat Nabi. Kemudian ulama khilaf tentang orang yang ketemu Nabi dalam keadaan Islam, kemudian dia murtad, setelah Nabi meninggal dia murtad, setelah itu masuk Islam lagi, setelah itu meninggal. Apakah orang ini disebut sahabat Nabi? Karena dia sempat ketemu Nabi. Ini ada khilaf di antara ulama, yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar, dia tetap sahabat Nabi. Dia ketemu Nabi dalam keadaan Islam, dan sepeninggal Nabi, ketika Nabi wafat, dia murtad dari agama Islam, setelah itu tobat, masuk Islam lagi, kemudian wafat, matinya di atas Islam. Kalau kata Ibnu Hajar, ini termasuk sahabat Nabi. Adapun orang-orang yang ketemu Nabi, orang-orang yang tidak ketemu Nabi, walaupun satu zaman dengan Nabi. Nabi hidup, dia juga sudah hidup, tapi nggak pernah ketemu Nabi.
maka ini tidak disebut sahabat Nabi. Ya, sekali lagi, sahabat Nabi adalah semua orang yang bertemu Nabi, lihat Nabi dalam keadaan Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam. Oleh karena itu disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, ketika Nabi Haji Wada itu ada 70.000 sahabat. Ketika Nabi wafat ada 140.000 sahabat. Jadi sahabat Nabi itu banyak sekali. Dan termasuk dosa besar adalah mencela sahabat Nabi. Siapapun itu. Siapapun itu tidak boleh dicela. Jadi andaikan jumlah sahabat Nabi itu 140.000 tadi, walaupun sebagian ulama mengatakan ada yang lebih dari itu. Ya, sebagian ulama mengatakan lebih dari 140.000. Intinya banyak sahabat Nabi. Karena orang lihat Nabi kan banyak. Nah, dari 140.000 orang ini nggak boleh dicela satupun. Nggak boleh dihinakan, nggak boleh direndahkan satupun. Merendahkan sahabat Nabi ini termasuk dosa besar. Dan juga termasuk menyelisihi prinsip akidah Ahlussunnah. Kalau ada orang mencela sahabat Nabi siapapun itu, maka dia bukan Ahlussunnah. Ini ciri dia bukan Ahlussunnah, dia Ahlul Bid'ah. Nah, namun di sini yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi adalah akabir sahabah. Mencela sahabat-sahabat yang kibar, yang senior. Bukan berarti sahabat-sahabat yang tidak senior itu boleh dicela, bukan. Ya. Namun mencela sahabat senior dosanya lebih besar daripada mencela sahabat yang lain. Mencela sahabat-sahabat yang senior yang lama bersama Nabi, yang membantu Nabi, membela Nabi, ini dosanya lebih besar daripada mencela sahabat yang lain. Karena sahabat juga itu bertingkat-tingkat ya. Ada sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam. Ada sahabat Nabi ikut hijrah. Ada sahabat Nabi yang golongan Ansar. Ya, ada sahabat Nabi yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Ada sahabat Nabi ikut perang. Ada sahabat Nabi yang tidak ikut perang. Ada sahabat Nabi yang ketemu Nabi cuma sebentar. Ada yang hanya melihat saja. Jadi para sahabat Nabi ini bertingkat-tingkat. Namun semuanya tidak boleh dicela. Satu pun tidak boleh dicela, tidak boleh direndahkan. Terutama para sahabat Nabi yang senior-senior. Kemudian, di antara adab kita kepada sahabat Nabi, kepada para sahabat adalah kita taradhi. Taradhi itu mengucapkan radhiyallahu anhu. Kalau di sini tadi Adz-Dzahabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini lebih lengkap lagi ya, tapi yang paling minimal radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Kalau banyak maka radhiyallahu anhum. Kalau dua orang maka radhiyallahu anhuma, seperti itu. Ini namanya taradhi. Taradhi artinya mendoakan keridhaan Allah. Kalau kita terjemahkan artinya semoga Allah taala meridhai mereka. Dan ini terdapat dalam ayat ya. Allah Ta'ala katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menegaskan Allah ridha kepada mereka, kepada para sahabat. Dan Allah tegaskan juga bahwasanya para sahabat semuanya ridha kepada Allah. Tidak ada orang yang bobrok, tidak ada orang yang berkhianat, tidak. Semuanya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sahabat di antara adab kita kepada para sahabat Nabi, yaitu kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Namun ini tidak wajib ya. Ya kalau kita menyebutkan namanya saja juga tidak mengapa. Ya kita lihat di sini dalil-dalil yang dibawakan oleh Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bahwasanya di antara dosa besar adalah mencela sahabat Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla qala." Allah azza wa jalla berfirman. Berarti ini hadis qudsi. "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memerangi waliyan li,
barang siapa yang memerangi waliku, waliyan li, faqad adzantuhu, maka dia telah meminta izin kepadaku bil harbi untuk memeranginya. Jadi kata Allah, orang yang memerangi wali Allah, maka sama saja dia mengajak perang kepada Allah. Rawahu al-Bukhari, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Dan yang disebut dengan wali, kita sudah pernah bahas ya masalah wali. Disebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa hum yattaqun. Orang yang menjadi wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Ini wali. Jadi wali ini bukan orang yang punya kesaktian-kesaktian, bukan ya. Bukan dia bisa terbang, bisa ngubah daun jadi uang, bukan. Tapi wali ini umum. Semua yang beriman dan bertakwa ini wali-wali Allah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, insya Allah ada wali-wali Allah. Kaum muslimin, kaum mukminin itu wali-wali Allah. Dan kewalian seseorang itu bertingkat-tingkat. Semakin orang itu beriman, semakin benar akidahnya, iman itu akidah, dan semakin bertakwa, semakin dia menjalankan perintah, semakin menjauhi larangan, semakin tinggi kewaliannya. Dan wali secara bahasa artinya sesuatu yang dekat. Wali itu sesuatu yang dekat. Jadi wali Allah artinya orang yang dekat dengan Allah. Caranya dekat dengan Allah dengan tadi beriman, memperbaiki akidah, dan juga dengan bertakwa. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, maka dari sini kita lihat, wali-wali Allah yang paling wali, walinya wali, gitu, intinya inti. Siapa? Yang paling dekat dengan Allah siapa? Tentunya para nabi. Para nabi dan rasul. Ini orang-orang yang merupakan wali-wali Allah. Para nabi dan rasul, walinya wali. Nah setelah itu, setelah para nabi dan rasul siapa? Para sahabat. Tingkatan setelahnya para sahabat. Para sahabat mereka adalah wali-wali Allah yang paling tinggi setelah para nabi dan rasul. Nah maka di sini korelasinya ya. Orang yang memerangi wali-wali Allah diantaranya para sahabat, maka sama saja dia memerangi Allah. Dia ngajak perang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena wali-wali Allah, orang-orang yang beriman dengan benar, berakidah yang benar, dan bertakwa dengan benar, maka mereka menjalankan Islam dan menyebarkan Islam. Mereka menjalankan Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Maka orang yang memerangi orang yang menjalankan Islam dan memerangi orang yang mendakwahkan Islam sama saja memerangi Islam. Sama saja memerangi Islam. Ada orang yang nggak suka melihat akhwat atau muslimah berhijab syar'i. Maka orang ini memerangi syariat hijab syar'i. Kalau dia memerangi syariat hijab syar'i, dia memerangi Islam. Karena ini bagian dari Islam. Ini maksudnya. Ini maksud kenapa kok orang yang memerangi wali Allah, dia sama saja mengajak perang Allah. Ya bukan karena personnya, ya, bukan karena personnya, tapi karena memerangi wali Allah, memerangi orang-orang yang menjalankan Islam dengan benar dan mendakwahkan Islam yang benar, sama saja dia memerangi Islam. Memerangi Islam artinya memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini tidak boleh kita memerangi para sahabat, tidak boleh kita mencela, merendahkan, menghina para sahabat, karena mereka adalah wali-wali Allah. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh Az-Zahabi di sini, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. Demi Allah, andaikan salah seorang di antara kalian itu berinfak mithla Uhudin, sebesar gunung Uhud, dhahaban berupa emas. Kalau ada orang yang infak, sedekah, sedekahnya emas, ini bukan uang. Sedekahnya emas, dan emasnya sebesar gunung Uhud. Ya, coba. Bapak Ibu sekalian pernah nggak sedekah sebesar gunung?
Jangankan sebesar gunung ya. Sedekah emas gitu ya, sebesar satu kepal tangan aja, mungkin kita mikir-mikir ya. Emas ini satu kepal ini berapa gram atau mungkin 1 kilo lebih mungkin ya. Kita mau sedekah emas satu kepal tangan ini aja mikir-mikir. Nah, ini sedekah emas sebesar gunung Uhud, maka ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Tidak bisa menyaingi pahala sedekahnya sahabat Nabi walaupun mudda, walaupun satu mud. Satu mud itu dua telapak tangan digabungkan, nah itu satu mud. Jadi, dan mud ini adalah ukuran satuan untuk bahan makanan. Satu mud gandum, satu mud beras, satu mud kurma. Nah ini satu mud untuk makanan. Jadi kalau ada orang sedekah emas satu gunung Uhud, tidak bisa menyaingi sedekah makanan dari para sahabat walaupun satu mud. Wala nasifahu, dan juga tidak bisa menyaingi setengahnya. Kalau ada sahabat sedekah makanan setengah mud, ini pahalanya jauh lebih besar daripada kita sedekah emas satu gunung Uhud. Luar biasa. Muttafaqun alaihi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini adalah latar belakangnya. Hadis ini adalah latar belakangnya, yaitu ketika ada dua orang sahabat Nabi sedang cekcok. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid sedang cekcok dengan Abdurrahman bin Auf. Karena cekcok, ya namanya manusia, ya terkadang melebihi batas, ya terkadang tersulut emosinya, sampai Khalid bin Walid pun mencela Abdurrahman bin Auf. Nah, ini kekeliruan ya. Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Padahal dua-duanya sahabat Nabi. Namun Abdurrahman bin Auf itu lebih duluan masuk Islam. Khalid bin Walid lebih belakangan. Bahkan Khalid bin Walid itu sempat menjadi panglima perang orang kafir, memerangi Islam. Sempat ya, ikut perang dan di posisi orang-orang musyrikin. Khalid bin Walid. Kemudian setelah itu baru masuk Islam. Jadi Abdurrahman bin Auf lebih dulu masuk Islam, Khalid bin Walid belakangan. Namun ketika mereka berdua cekcok, kemudian Khalid mencela Abdurrahman bin Auf, Nabi pun mengucapkan sabda tadi. La tasubu ashabi, wahai Khalid, jangan mencela sahabatku, yaitu Abdurrahman bin Auf. Andaikan engkau Khalid sedekah emas sebesar gunung Uhud, ini nggak bisa menyaingi sedekahnya makanan dari Abdurrahman bin Auf yang satu mud. Atau bahkan cuma setengah mud pun engkau nggak bisa nyaingi. Ini latar belakang hadisnya. Nah ini padahal dua-duanya sama-sama sahabat Nabi. Khalid bin Walid sahabat Nabi juga. Jadi walaupun demikian, tetap saja andaikan Khalid bin Walid sedekah emas sebesar gunung Uhud, ini nggak bisa menyaingi sedekahnya Abdurrahman bin Auf walaupun setengah mud. Padahal dua-duanya sahabat Nabi. Apalagi orang-orang yang bukan sahabat Nabi. Apalagi orang-orang zaman sekarang. Ya, lebih jauh lagi perbandingannya dengan para sahabat Nabi. Ya, ini aja antara dua sahabat Nabi bandingkan demikian. Apalagi kita, ini jauh sekali. Jauh kemana-mana. Maka di sini sangat-sangat jelas menunjukkan tentang kemuliaan para sahabat Nabi, tentang keutamaan mereka. Maka orang yang seperti ini, segitu mulianya, ini nggak layak dicela sama sekali. Nggak layak dicela. Coba kalau ada di zaman sekarang orang yang sedekah satu gunung Uhud untuk Islam gitu ya. Saya sedekahkan gunung Uhud berupa emas gitu, semuanya emas 24 karat ini untuk Islam. Mungkin orangnya sudah dipuja-puji di zaman sekarang. Kalau ada orang mencela orang ini, pasti orang yang mencelanya akan dibully oleh netizen gitu ya, oleh orang satu dunia. Ada orang sedekah satu gunung Uhud emas untuk Islam, kemudian dicela.
Pasti yang mencela ini sudah dibully satu negara, satu dunia gitu. Berani-beraninya mencela orang yang menyedekahkan emas sebesar itu untuk Islam. Maka apalagi kalau itu orang zaman sekarang, apalagi dengan para sahabat. Mereka lebih tidak layak lagi untuk dicela. Terlalu tinggi kedudukan mereka, terlalu besar keagungan mereka. Ya, kemudian hadis yang selanjutnya, waqalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Aisyah mengatakan, kita diperintahkan untuk memintakan ampunan untuk para sahabat Nabi. Tapi kok malah mereka mencela sahabat Nabi. Jadi ini perkataannya Aisyah menanggapi orang-orang yang mencela sahabat Nabi. Kita kan diperintahkan untuk memintakan ampunan, mendoakan kebaikan kepada para sahabat Nabi. Kok mereka berani-beraninya mencela sahabat Nabi? Rawahu Hisham an abihi an Aisyah. Ini sanadnya disebutkan oleh Adz-Dzahabi, diriwayatkan oleh Hisham dari ayahnya dari Aisyah. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi ini perkataan Aisyah. Aisyah juga sahabiah. Nah, jadi sahabat dan sahabiah juga berkeyakinan bahwasanya para sahabat ini nggak boleh dicela. Kan kita beragama itu dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus saleh, pemahaman sahabat Nabi. Nah, tadi setelah kita baca hadis-hadis, ini dalil dari As-Sunnah, juga ternyata kita dapati dalil dari salafus saleh, pemahaman salafus saleh bahwasanya salafus saleh juga memahami bahwasanya para sahabat tidak boleh dicela, siapapun itu. Bahkan mereka memahami seharusnya sahabat itu didoakan kebaikan, dimuliakan, diagungkan, dipuji, bukan dicela. Kemudian wa yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi." Barang siapa yang mencela sahabatku, maka baginya laknat Allah. Laknat artinya doa agar dijauhkan dari keburukan. Doa agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencela sahabat Nabi, maka Rasul doakan dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, ya, dan ada kelemahan dalam sanadnya. Namun hadis ini memiliki beberapa syawahid, memiliki beberapa penguat. Dan kesimpulan dari Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, wal haditsu hasanun. Hadisnya hasan. Hadisnya bisa dijadikan hujjah. Ya, kata Nabi, orang yang mencela sahabat Nabi maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas hadis ini menunjukkan mencela sahabat Nabi adalah dosa besar. Kemudian waqala Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Walladzi falaqal habbata wa bara'an nasmata." Demi zat yang menumbuhkan biji-bijian dan bara'an nasmah. Demi Allah, intinya demi Allah. Innahu la'ahdun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummi ilayya. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat suatu perjanjian denganku. Kata Ali, ya. Nabi membuat statement tentang Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya an la yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiqun. Kata Nabi, tidak ada yang mencintai aku kecuali seorang mukmin. Dan tidak ada yang membenci aku kecuali orang munafik. Maksudnya tidak ada yang mencintai Ali kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang membenci Ali bin Abi Thalib kecuali orang munafik.
Rawahu Adi bin Thabit an Zurrin anhu. Riwayat dari Adi bin Thabit dari Zur dari Ali bin Abu Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadisnya sahih. Riwayat Muslim. Jadi kata Ali bin Abu Thalib, kalau ada orang mencela Ali, membenci Ali, maka dia orang munafik. Mencela Ali dosa besar. Nah, perhatikan bagaimana kesimpulan dari Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan, fa idza kana hadza qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqi aliyin fasiddiqu bil aula wa ahra. Andaikan seperti ini yang diucapkan oleh Nabi SAW terhadap Ali bin Abi Thalib, maka tentunya Abu Bakar As-Siddiq lebih utama lagi. Artinya, kalau ada orang yang mencintai Abu Bakar As-Siddiq, maka itu orang mukmin. Kalau ada orang benci kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka itu orang munafik. Ada orang mencela Abu Bakar As-Siddiq, maka dia dosa besar. Li'annahu afdalul khalqi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling terbaik, yang paling. Kemudian wa madhhabu Umar wa Ali radhiyallahu anhuma anna man faddala 'ala siddiqi ahadan fa innahu yujladu atau yujalladu haddal muftari. Dan keyakinan atau yang diterapkan oleh Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib bahwasanya kalau ada yang lebih mengutamakan Abu Bakar As-Siddiq, mengutamakan orang lain daripada Abu Bakar As-Siddiq, maka fa innahu yujalladu. Maka orang ini akan dicambuk haddal muftari sebagai hukuman bagi pendusta. Tukang tipu gitu ya. Muftari itu tukang tipu, tukang ngapusi, pendusta. Ya, tukang tipu itu di zamannya Rasulullah dan juga di zamannya Khulafaur Rasyidin itu dihukum cambuk. Nah, kalau ada orang yang mengatakan ada sahabat, ada orang yang lebih mulia, lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian tertangkap oleh Umar, tertangkap oleh Ali, maka akan dicambuk. Karena Umar dan Ali ini kan ulil amri, pemerintah ya, berhak untuk menjatuhkan hukuman, biasanya hukuman cambuk. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab meyakini Abu Bakar itu adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meyakini Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi SAW. Jadi di antara 4 Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Rasyidin itu 4. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. 4. Ini namanya Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin atau Al-Khulafaur Rasyidun ya. Dan urutannya harus seperti itu. Dan ini urutan dalam masalah kekhalifahan dan juga urutan dalam masalah tingkatan kemuliaan. Jadi, dalam masalah kekhalifahan, yang pertama setelah Nabi wafat, memang harusnya Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, memang harusnya Umar. Setelah Umar wafat, memang harusnya Utsman. Setelah Utsman wafat, memang harusnya Ali bin Abi Thalib. Karena ada orang-orang di luar sana yang beranggapan beda. Ya, setelah Rasulullah wafat harusnya Ali. Harusnya Ali. Nah, ini pemahaman yang keliru atau ini pemahaman yang menyimpang bahkan. Enggak benar. Yang benar setelah Nabi wafat memang harusnya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar memang harusnya Umar. Setelah Umar harusnya Utsman. Setelah itu memang Ali. Seperti itu. Sudah betul. Kemudian juga dalam masalah keutamaan. Setelah Nabi SAW, yang paling utama setelahnya adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, yang ranking 2 itu adalah Umar bin Khattab. Setelah Umar, yang ranking 3 adalah Utsman bin Affan. Dan yang setelah Utsman bin Affan, yang ranking 4 adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Bakar lebih mulia dari yang 3. Abu Bakar lebih mulia daripada Utsman dan Ali. Utsman lebih mulia daripada Ali.
Seperti itu. Inilah keyakinan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian farawa Syu'batu an Husainin an Abdurrahman ibn Abi Layla annal Jaruda ibn al-Mu'alla al-Abdiyah qala Abu Bakar khairun min Umar. Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Husain dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Jarud bin Al-Mu'alla Al-Abdi, ia mengatakan, Abu Bakar itu lebih mulia daripada Umar. Qala akharu, kemudian ada orang mengatakan, Umaru khairun min Abi Bakrin. Umar lebih mulia daripada Abu Bakar. Fa balagha dzalika Umar. Maka perkataan orang ini sampai kepada telinganya Umar. Fa darabahu bidurrati. Kemudian Umar pun memukul atau mencambuk atau memukul orang tadi dengan durrah. Durrah di sini dijelaskan oleh Syekh Masyhur. Beliau mengatakan asan au sautun yudrabu bihi. Bukan Umar mengatakan, oh bagus, berarti kamu fans saya. Oh berarti kamu pendukung saya. Enggak. Umar enggak mengatakan seperti itu. Malah dicambuk. Ya malah dipukul sama Umar. Ini kamu punya pemahaman menyimpang kamu ini. Orang semua, para sahabat sudah meyakini Abu Bakar lebih mulia daripada Umar. Kok kamu berani-beraninya bilang Umar lebih mulia daripada Abu Bakar? Waqala, dan Umar mengatakan, Inna Abu Bakrin sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana akhiran nasi fi kada wa kada. Umar mengatakan Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah, orang yang bersamai Rasulullah ketika di goa. Ya, ketika sedang dikejar oleh orang-orang musyrikin, bersembunyi di gua bersama Rasulullah berdua. Nggak ada sahabat yang lain seperti ini. Ini spesialnya Abu Bakar. Berhijrah bersama Nabi SAW berdua. Dan juga yang membantu awal-awal dakwah. Ini Abu Bakar Siddiq. Dan kata Umar, Abu Bakar adalah orang terakhir yang bersama dengan Rasulullah dalam melakukan ini dan itu. Man qala ghairu dzalika wajaba alaihi haddul muftari. Kalau ada orang yang menyatakan hal yang lain, berkeyakinan yang lain, maka wajib untuk dikenakan hukuman penipu. Itu dicambuk tadi, dipukul. Ini perkataan Umar bin Khattab. Kalau ada orang yang berani-berani bilang yang lain, bahwasanya ada orang lebih mulia daripada Abu Bakar, maka siap-siap dicambuk. Luar biasa, tegas sekali Umar bin Khattab. Warawa Hajjaj bin Dinar an Abi Ma'syar an Ibrahim an Alqamah qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqulu. Diriwayatkan oleh Hajjaj bin Dinar dari Abi Ma'syar dari Ibrahim dari Alqamah, ia mengatakan aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, Balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar. Sampai kepadaku, kata Ali mengatakan, sampai kepadaku ada orang yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar. Man qala syai'an min hadza fahuwa muftarin. Barang siapa yang mengatakan seperti itu, maka dia penipu, pendusta, tukang tipu. Alaihi ma'alal muftari. Maka wajib untuk dijatuhkan hukuman bagi penipu. Ya, ini riwayatnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. Aku akan cambuk, maka aku akan pukul dia sebagai penipu. Wa an Abi Ubaidah Ibn al-Hakam anil Hakam bin Hajal an Aliyan radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Ubaidah bin Al-Hakam dari ayahnya yaitu Al-Hakam bin Hajal, bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan,
La utiya bi rajulin faddalani ala Abi Bakrin wa Umara illa jalattuhu haddal muftari. Tidaklah ada orang yang didatangkan kepadaku, dan orang ini mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar. Kecuali pasti aku akan cambuk dia sebagai penipu. Riwayat ini sahih ya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad tadi dalam Fadailus Sahabah. Demikian juga oleh Ibnu Abi Asim dalam Kitab As-Sunnah, Daruqutni dalam Al-Mu'talif wal Mukhtalif, dan yang lainnya, dan sanadnya sahih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, "Man qala li akhihi ya kafiru, faqad ba'a biha ahaduhuma." Nabi bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, wahai kafir, maka status kafir ini akan kembali kepada salah satunya. Ini sudah kita bahas ya. Hadis ini tentang larangan bermudah-mudah menjatuhkan hukuman kafir, bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Nggak boleh, termasuk dosa besar juga, sudah kita lewati babnya masalah ini. Nah, apa korelasinya? Di sana ada beberapa golongan, ada beberapa orang yang mengkafirkan sahabat Nabi. Makanya Az-Zahabi membawakan hadis ini. Ada orang-orang yang mengkafirkan sahabat Nabi, yaitu orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu mengkafirkan sahabat Nabi, ada yang mengkafirkan seluruhnya, ada yang mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi, hanya sedikit saja yang tidak dikafirkan. Maka di sini Az-Zahabi menjelaskan, fa'aqulu man qala li Abi Bakrin wa dunahu ya kafir. Orang yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan sahabatnya lain itu kafir, faqad ba'al qailu bil kufri huna qat'an. Maka yang kafir itu yang bilang. Ini perkataan Az-Zahabi ya. Az-Zahabi mengatakan orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lain, maka orang inilah yang kafir. Karena kan kata Nabi, kalau ada orang yang mengkafirkan saudaranya, maka status kafir ini akan kembali kepada salah satunya. Kalau ada A dan B, ya, dua-duanya muslim, A mengkafirkan B. Kalau pernyataan A ini benar, maka B kafir. Kalau pernyataan A ini salah, maka yang kafir A. Tapi kalau kasusnya yang dicela atau yang dikafirkan adalah sahabat Nabi, maka pasti yang kafir adalah yang mengatakannya, yang mencelanya. Kalau tadi A dan B ini mungkin yang kafir itu B, mungkin yang kafir A. Tapi kalau yang dikafirkan adalah sahabat Nabi, maka pasti yang kafir adalah yang mencela sahabat Nabi, yang mengkafirkan. Li'anna Allah Ta'ala qad radiya 'anis sabiqin al-awwalina. Qala Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah ridha kepada para sahabat. Allah Ta'ala berfirman, "As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin atau ansar. Para sahabat yang dari Mekah itu muhajirin, para sahabat yang ada di Madinah itu ansar. Jadi semua sahabat ini. Orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin atau ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ridho itu artinya senang. Allah senang kepada mereka dan mereka pun senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat At-Taubah ayat 100. Kalau Allah saja senang kepada para sahabat, maka gimana kalau ada orang benci kepada sahabat? Aneh. Orang yang membenci yang disenangi oleh Allah. Maka di sini Az-Zahabi menyimpulkan orang-orang yang benci kepada sahabat Nabi ini bisa kufur, bisa keluar dari Islam. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang lain. Saya akan bacakan ini pernyataannya Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Katsir dan tafsirnya mengatakan, wa qad dhahaba qa'ifatun minal ulama ila takfiri man sabba sahabata.
Sebagian ulama berpendapat kafirnya orang yang mencela sahabat. Bahwa riwayatun an Malik bin Anasin. Dan ini merupakan salah satu pendapat dari Imam Malik bin Anas. Waqala Muhammad ibn Sirin. Dan juga pendapatnya Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, Ma'adun wahadan yubghidu Abu Bakrin wa Umara wa huwa yuhibbu Rasulullah SAW. Kata Muhammad bin Sirin, aku tidak menyangka, aku tidak mengira orang yang membenci Abu Bakar dan Umar itu dia cinta kepada Rasul. Artinya orang yang benci kepada Abu Bakar dan Umar pasti dia juga benci kepada Rasul. Ini kata Muhammad bin Sirin. Jadi sampai-sampai sebagian ulama ada yang berpendapat orang yang mencela sahabat itu bisa kafir. Walaupun di sini kalau di kitab Al-Kabair tidak sampai kafir ya. Mencela sahabat Nabi dosa besar. Namun kata Al-Zahabi bisa kafir kalau mengkafirkan sahabat Nabi itu bisa kafir. Tapi ala kulli hal ini menunjukkan betapa bahayanya, betapa fatalnya mencela sahabat Nabi. Sehingga nggak boleh kita lakukan. Kita harus waspada kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian waman sabbaha ulai faqad barazallaha bil muharabati. Dan orang yang mencela para sahabat Nabi, maka dia telah mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal man sabbal muslimina wa adahum wazdarahum faqad qaddamna anna dzalika minal kabair. Bahkan mencela setiap muslim dan mengganggu mereka, sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya, itu dosa besar. Ini muslim biasa mengganggu sesama muslim, mencela sesama muslim, ini nggak boleh, apalagi sahabat. Famadhannu biman sabba afdalal khalqi ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka gimana lagi dengan orang yang mencela manusia yang paling mulia, yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah lagi, kalau mencela sesama muslim saja dosa besar, apalagi mencela manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu la yakhludu bidzalika finnar, namun orang yang mencela sahabat itu tidak kekal di neraka atau tidak kafir illa ayyataqida nubuwwata aliyin, kecuali orang-orang yang meyakini Ali adalah nabi. Nah, ini adalah keyakinannya sebagian orang Syiah. Orang Syiah ini juga macam-macam. Ada orang Syiah yang meyakini Ali itu Tuhan, Ali bin Abi Thalib. Ada orang Syiah meyakini Ali itu nabi. Malaikat Jibril itu berkhianat, harusnya ngasih wahyu kepada Ali, kok malah ngasih wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini keyakinan sebagian orang Syiah. Dan ada orang Syiah yang berkeyakinan bahwasanya Ali ini sahabat Nabi, namun harusnya setelah Rasulullah wafat yang menjadi khalifah adalah Ali. Dan juga keliru sama. Au annahu ilahun, atau orang-orang yang meyakini Ali adalah Tuhan, kan juga kafir. Fahadza ma'lunun kafirun. Maka mal'unun kafir. Maka orang seperti ini baru terlaknat dan juga kafir. Maka intinya Ahlussunnah meyakini tidak boleh mencela siapapun dari sahabat Nabi, tidak boleh. Ya. Sebanyak itu sahabat tadi ada 140.000 orang atau lebih, satu pun nggak boleh dicela. Dan sahabat Nabi yang terakhir itu hidupnya 110 Hijriah, ya. 110 tahun. Atau pada tahun 110 Hijriah, 100 tahun setelah Nabi wafat. Jadi sahabat Nabi itu banyak. Dan semuanya tidak boleh dicela satupun. Satupun tidak boleh dicela. Kita wajib bicara tentang sahabat Nabi yang baik-baik saja. Walaupun mereka tidak maksum, ya, mereka itu tidak lepas dari kesalahan tadi ya. Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Ini kan kesalahan. Sahabat Nabi tidak lepas dari kesalahan. Mereka manusia seperti kita, kadang salah. Ya. Mereka bukan Nabi, tidak maksum. Namun tidak boleh kita menggembar-gemborkan keburukan mereka. Menyebar-nyebarkan aib mereka, nggak boleh. Apalagi dengan maksud untuk merendahkan, nggak boleh. Wajib kita sebut tentang sahabat Nabi yang baik-baik saja. Kita tutup rapat-rapat keburukan mereka. Kemudian kita masuk pada bab yang selanjutnya.
Al-kabiratu ats-tsaminatu wal khamsun, dosa besar ke-58. Yaitu sabbul ansari radhiyallahu anhum fil jumlati. Mencela para sahabat dari kalangan kaum Ansar. Kaum Ansar adalah kaum yang menyambut hijrahnya Nabi dan para sahabat di Madinah. Jadi para sahabat yang ada di Madinah yang menyambut kedatangan Nabi dan para sahabat yang hijrah. Maka mereka pun para sahabat dan tidak boleh dicela. Dan ada beberapa hadits yang khusus melarang untuk membenci orang-orang Ansar. Ya, makanya dibuat bab yang baru. Ya, kalau ada yang bertanya, kenapa kok dibahas khusus? Bukankah Ansar itu juga sahabat? Kan tadi sudah dibahas. Ya, maka jawabannya karena ada hadis-hadis yang khusus tentang orang-orang Ansar. Di sini disebutkan dua hadis oleh Az-Zahabi. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansari. Tanda keimanan seseorang adalah dia mencintai orang-orang Ansar. Mencintai para sahabat dari kalangan Ansar. Wa ayatun nifaqi bughdul ansar, dan ciri orang munafik adalah mereka membenci orang-orang Ansar. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, hadisnya sahih. Maka di sini Nabi menjadikan membenci orang Ansar sebagai ciri kemunafikan. Sehingga nggak boleh kita membenci sahabat dari kalangan kaum Ansar secara khusus. Ini adalah dosa besar. Kemudian hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun. Tidak ada orang yang mencintai orang-orang Ansar kecuali orang yang beriman, orang mukmin. Dan tidak ada orang yang membenci orang-orang Ansar kecuali orang-orang munafik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Maka sekali lagi di sini Nabi juga menjadikan membenci orang-orang Ansar sebagai tanda kemunafikan, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Saya akan bacakan di sini syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, min asli ahli sunnati wal jamaati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka bersih hatinya. Mereka bening hatinya terhadap para sahabat. Dan juga mereka selamat lisannya, artinya lisannya bersih dari celaan terhadap para sahabat Nabi. Salamatul qulub, salamatul qalbi minal bughdi wal ghilli wal hiqdi wal karahati wa salamati alsinatihim min kulli qaulin la yaliqu bihim. Orang-orang Ahlussunnah itu selamat hati mereka, selamat hati mereka dari kebencian dan kedengkian dan ketidaksukaan kepada para sahabat Nabi, dan juga selamat lisan mereka dari semua perkataan yang tidak layak kepada para sahabat Nabi. Ya, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, ini adalah salah satu landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui ada perkara-perkara yang termasuk landasan-landasan akidah Ahlussunnah. Yang ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah, ya. Kitab-kitab akidah seperti kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad. Seperti tadi kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, seperti kitab Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi. Seperti kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Ibnu Taimiyah. Ini kitab-kitab yang membahas akidah. Di dalamnya terdapat landasan-landasan akidah Ahlussunnah. Yang seseorang kalau dia menyimpang dalam salah satu landasan ini, maka dia menjadi ahlul bid'ah. Dia tidak boleh dikatakan Ahlussunnah lagi. Nah, ini penting untuk diketahui, ya, karena tidak semua orang melakukan kekeliruan kemudian dia langsung dianggap ahlul bid'ah, langsung dianggap bukan Ahlussunnah. Contohnya apa? Contohnya seperti misalnya kunut subuh, merutinkan kunut subuh. Yang rajih, merutinkan kunut subuh ini tidak disyariatkan. Jadi salat subuh nggak perlu pakai kunut. Nabi SAW pernah kunut di
waktu subuh ketika ada nazilah. Ketika ada beberapa sahabat yang dibunuh, maka Nabi pun kunut subuh mendoakan keburukan kepada para pembunuhnya. Nabi kunut 1 bulan penuh. Setelah itu Nabi berhenti, nggak kunut lagi. Tidak terus menerus, tidak. Jadi yang rajih kunut subuh itu tidak perlu didawamkan, tidak perlu dirutinkan. Hanya boleh dilakukan ketika ada nazilah, ketika ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Namun, orang yang merutinkan kunut subuh tidak kita katakan ahlul bid'ah. Tidak, karena ini bukan perkara landasan. Tidak kita dapati dalam kitab-kitab akidah, orang yang kunut subuh maka dia keluar dari sunnah. Tidak ada seperti itu. Orang yang tidak kunut subuh maka dia sunnah. Tidak ada seperti itu. Ya, ini bukan patokan. Ya. Bukan patokan orang itu sunnah atau tidak, dia kunut subuh atau tidak. Bukan. Mereka juga seperti beberapa perkara ya yang suka dijadikan patokan-patokan. Ya, seperti misalnya terkait dengan hukum fotografi. Ya, terkait dengan hukum fotografi. Ulama khilaf tentang hukum fotografi. Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan itu melarang total. Tidak boleh memfoto dan tidak boleh mencetaknya. Tidak boleh mencetaknya, nggak boleh memfotonya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan memfoto itu boleh, mencetaknya nggak boleh. Tapi memfotonya boleh. Ya, karena memfotonya termasuk taswir, membuat gambar. Tapi memfotonya bukan termasuk taswir, beda dengan gambar. Kalau kata Syekh Utsaimin, ya kalau kata Syekh bin Bas tadi termasuk gambar. Masuk menggambar, tapi kalau kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin nggak termasuk. Tapi kalau sudah dicetak, maka ini menjadi taswir, nggak boleh. Namun kalau kata Syekh Utsaimin, kalau foto ini berupa digital, bukan dicetak, ya, hanya ada di gadget, hanya ada di komputer, yang dia tidak punya wujud. Kalau dinyalakan komputernya baru ada, kalau dimatikan nggak ada. Gambar di gadget, kalau dinyalakan gadgetnya ada, kalau dimatikan nggak ada. Ya, maka gambar seperti ini kata Syekh Utsaimin ini nggak apa-apa, ya, boleh dimanfaatkan. Tapi para ulama yang selain beliau seperti Syekh bin Bas, Syekh Shalih Fauzan mengatakan nggak boleh. Walaupun itu bukan cetak, digital pun nggak boleh. Ada khilaf di antara ulama masalah ini. Namun ini bukan dijadikan patokan. Arti orang yang upload foto berarti bukan ahlu sunnah, ahlu bid'ah. Orang yang nggak pernah upload foto, inilah ahlu sunnah. Ini nggak benar ini. Nggak ada dalam kitab-kitab akidah ahlu sunnah, siapa yang upload foto maka dia ahlu bid'ah. Siapa nggak pernah upload foto maka dia ahlu sunnah. Nggak ada. Di kitab-kitab landasan akidah ahlu sunnah nggak ada seperti itu. Ya, jadi jangan menjadikan patokan-patokan yang bukan patokan. Kalau ingin tahu bagaimana membedakan ustadz yang sunnah dan ustadz yang nggak sunnah, itu harus baca kitab-kitab akidah Ahlussunnah. Baru nanti bisa bedakan. Di antaranya, landasan-landasan akidah Ahlussunnah adalah Ahlussunnah mengedepankan dalil daripada akal. Ahlussunnah memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, pemahaman salaf. Bukan pemahaman yang lain. Ahlussunnah taat kepada ulil amri, mewajibkan taat kepada ulil amri dalam perkara ma'ruf. Baik ulil amrinya itu soleh maupun zalim. Ahlussunnah tidak mentakwil ayat-ayat Quran, tidak mentakwil hadis-hadis. Ini baru nih landasan-landasan akidah ini baru. Orang yang menyelisihi ini, orang yang menyimpang dalam masalah-masalah ini, baru dia jadi ahli bid'ah. Ya, jadi mau nggak mau harus baca ini akidah-akidah Ahlussunnah apa saja. Baru nanti bisa memilah, oh ini ustadz sunnah, oh ini ustadz nggak sunnah. Bukan dilihatnya dari jenggot, ya, bukan dilihatnya dari jidatnya, bukan dilihat dari cadarnya, bukan. Ya, orang-orang Syiah saja cadaran, ya. Orang-orang Yahudi saja jenggotan. Itu bukan patokan, jenggotnya bukan patokan, ya. Sunnah atau tidak, bukan. Ya, seperti itu. Dan tadi salah satu landasan akidah Ahlussunnah adalah hati kita dan lisan kita selamat, tidak mencela para sahabat. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini beliau katakan
Wa qulubuhum salimatun min dzalika mamlu'atun bil hubbi wa taqdiri wa ta'zimi li ashabi Rasulillah SAW. Hatinya ahlu sunnah itu selamat dari semua celaan-celaan tersebut. Bahkan hati mereka penuh dengan rasa cinta, penuh dengan pengagungan kepada para sahabat Nabi. Alamma yaliku bihim. Namun pengagungannya sesuai dengan yang layak untuk mereka, tidak berlebihan juga. Bahwa yuhibbuna ashab Rasulullah SAW wa yufaddilunahum ala jamil khalqi. Maka Ahlussunnah itu mencintai para sahabat Rasulullah dan mengutamakan mereka daripada manusia yang lain. Li'anna mahabbatahum min mahabbati Rasulillah SAW. Karena mencintai sahabat Nabi ini sama dengan mencintai Nabi. Wa mahabbatu Rasulillah SAW min mahabbatillahi azza wa jalla. Dan cinta kepada Nabi ini sama dengan cinta Allah. Cinta sahabat Nabi sama dengan cinta Nabi. Cinta Nabi sama dengan cinta Allah. Wal sinatuhum mala'at atau muli'at minathana'i alaihim wa taradi anhum wa tarahum wal istighfari wa ghairi dhalik. Dan lisan-lisan Ahlussunnah itu penuh dengan pujian kepada para sahabat, penuh dengan taradi tadi, mendoakan keridhaan kepada para sahabat, tarahum, mendoakan rahmat kepada para sahabat dan juga mendoakan ampunan kepada para sahabat. Wa min fadail sahabati radhiyallahu anhum annahum khairul qurun. Di antara keutamaan sahabat Nabi adalah bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi. Li hadits berdasarkan hadis Nabi bersabda, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah sahabatku. Kemudian setelah mereka. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Wa annahum humul wasitatu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi. Dan keutamaan yang kedua, para sahabat adalah wasitah, adalah perantara antara Rasulullah SAW dengan umatnya, dengan kita. Karena mereka, para sahabat, menyampaikan hadis-hadis. Andaikan para sahabat ini nggak ada, maka kita nggak akan dapat hadis. Kita nggak akan tahu gimana Islam. Andaikan sahabat ini adalah orang-orang tercela, para pendusta, berarti hadisnya semuanya dhaif semua. Berarti kita nggak punya apa-apa. Maka para sahabat adalah perantara antara kita dengan Nabi. Faminhum talaqqatil ummatu asy-syari'atu wa ma kana 'ala aydihim. Faminhum talaqqatil ummatu anhu asy-syari'ata wa ma kana 'ala aydihim minal futuhati al-wasi'ati al-'azimah. Dari sebagian sahabat Nabi kita mendapatkan syariat. Kita bisa mendapatkan ajaran-ajaran agama karena mayoritas para sahabat itu menyampaikan hadis. Ya, walaupun ada sahabat Nabi yang sekadar ketemu namun tidak mendapatkan hadis dari Nabi. Namun sebagian besar sahabat Nabi menyampaikan hadis kepada kita sehingga kita mendapatkan syariat, mendapatkan ajaran agama. Dan juga dari sebagian mereka, sebagian sahabat Nabi ditaklukkan negeri-negeri yang lain. Mereka, para sahabat Nabi menaklukkan negeri-negeri yang lain sehingga dikuasai oleh kaum muslimin. Ini keutamaan yang kedua dan ketiga. Mereka menyampaikan syariat kepada kita dan mereka menaklukkan negeri-negeri. Wa annahum nasharu al-fadaila baina hadhihi al-ummati min as-sidqi wan-nushi wal-akhlaqi wal-adabi allati la tujadu 'inda ghairihim. Kemudian yang keempat, mereka pun menyebarkan berbagai macam keutamaan di tengah umat. Ya, mereka mengajarkan, mereka mencontohkan akhlak-akhlak yang baik. Berupa kejujuran, ya, semangat untuk menasihati, kemudian akhlak yang mulia, adab yang mulia. Yang ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang lain. Para sahabat mengajarkan kepada kita untuk berakhlak mulia. Ini keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima, wa zakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi qoulihi. Nabi sendiri mensucikan mereka. Ketika Nabi bersabda, la tasubbu ashabi walladhi nafsi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla ahadin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah. Ya, atau jangan kalian mencela sahabatku. Demi Allah, kalau kalian bersedekah
emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak bisa menyaingi sedekah sahabat berupa 1 mud makanan ataupun setengah mud makanan. Hadis-hadisnya sudah kita bahas. Jadi dalam hadis ini Nabi mensucikan para sahabat. Ini pertama, yang kelima. Wala yahillu li ahadin ayyasubba sahabata 'alal umum wala ayyasubba wahidan minhum 'alal khusus. Dan tidak boleh bagi siapapun untuk mencela para sahabat secara umum, dan juga tidak boleh mencela satu orang pun dari para sahabat secara khusus. Fa inna sabbahum 'alal umum kana kafiran. Karena mencela sahabat secara umum, artinya semua sahabat dicela, maka ini kekafiran. Bal syakka fi kufri man syakka fi kufrihi. Bahkan tidak diragukan lagi kekufurannya. Orang yang mencela semua sahabat, maka kekufurannya tidak diragukan lagi. Amma in sabbahum ala sabil khusus fayundaru fil ba'ithi lidzalika faqad yasubbuhum man ahalla asya'a khaliqatan aw diniyatan. Adapun orang yang mencela person-person dari para sahabat secara khusus, maka perlu dilihat apa latar belakangnya, apa pendorongnya. Karena ada yang mencela sahabat itu karena khaliqiyatan, karena suatu perbuatan atau sebuah akhlak yang dilakukan oleh sahabat tersebut, atau karena masalah diniyah. Walikulli wahidin min dzalika hukmuhu biduni khuyala. Dan nanti hukumnya tergantung latar belakangnya tersebut. Jadi kalau di sini Syekh Muhammad SAW merinci ya, orang yang mencela sahabat Nabi secara person, maka perlu dilihat ini bagaimana celaannya, kemudian apa latar belakangnya. Ya. Jadi beliau mengatakan tidak bisa digeneralisir hukumnya. Namun secara umum nggak boleh kita mencela sahabat. Ya. Kalaupun ada sahabat yang terjerumus dalam kekeliruan atau melakukan kesalahan, maka kita katakan ini kekeliruan. Sahabat ini telah melakukan kekeliruan seperti itu. Ya. Sebagai bentuk menyampaikan ilmu gitu ya, supaya orang tidak meniru. Jadi cukup katakan demikian, jangan dengan kata-kata hinaan. Sahabat fulan ini bodoh misalnya, sahabat fulan ini bobrok, sahabat fulan ini memang ngawur, ngaco, ini nggak boleh. Kata-kata seperti ini nggak boleh. Kalau keliru, katakan keliru. Seharusnya nggak demikian. Yang tepat ini, sesuai dengan dalil seperti itu. Ini harusnya demikian dalam menyebut kekeliruan para sahabat. Adapun masalah statusnya, orang yang menyebutkan kekeliruan atau mencela sahabat secara person itu, apakah kafir atau tidak, maka tadi kata Syekh Utsaimin ini perlu dirinci. Namun ala kulli hal nggak boleh mencela mereka. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Intinya mencela sahabat ini merupakan dosa besar, dan hendaknya kita jauhkan diri kita dari perbuatan seperti ini. Karena merupakan akidah Ahlussunnah. Sunnah, semua ulama Ahlussunnah sepakat tidak boleh mencela sahabat dan wajib mencintai dan mengagungkan para sahabat. Orang yang mencela sahabat termasuk ahlul bid'ah, dan dia melakukan dosa besar dan bahkan tadi bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Wa'alaikumsalam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kalau ada pertanyaan. Boleh, silakan. Ya, apakah obat sariawan itu membatalkan puasa? Maka obat sariawan ada yang dioles. Kalau dioles nggak ada masalah, ya dioles ke sariawannya. Yang namanya dioles biasanya tidak akan masuk ke kerongkongan. Maka tidak ada masalah kalau bentuknya dioles. Kalau obat sariawan itu bentuknya diminum, ya seperti vitamin C gitu ya,
Maka ini nggak boleh, karena ini jelas minum. Nah sekarang kalau obat sariawan itu bentuknya kumur-kumur, seperti apa ya, Nkasari gitu ya, ya nyebut merek ya. Pokoknya yang dikumur-kumur gitu ya. Gimana hukumnya? Maka perlu diketahui Rasulullah SAW ketika puasa juga kumur-kumur ketika wudhu. Disebutkan dalam hadis, wa balagha fil istinsyaqi wal madmadati illa ayyakuna sha'iman. Nabi SAW bermubalaghah, serius, bersungguh-sungguh dalam istinsyak, dalam memasukkan air ke hidung dan juga dalam kumur-kumur, kecuali kalau sedang puasa. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya sanadnya sahih. Kata para sahabat, Nabi saja Nabi kalau tidak sedang puasa, beliau bermubalaghah, bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyak. Kecuali kalau puasa. Kalau puasa, Nabi tidak mubalaghah, seperti itu maksudnya. Nabi tidak bersungguh-sungguh. Artinya Nabi tetap kumur-kumur. Nabi tetap kumur-kumur dan tetap masukkan air ke hidung. Ini menjawab banyaknya kekeliruan orang ya ketika puasa nggak kumur-kumur. Jadi kalau wudhu tetap kumur, walaupun sedang puasa. Namun tentunya jangan sampai masuk ke kerongkongan, jangan sampai diminum, apalagi sengaja gitu ya. Ini dumeh itu mentang-mentang sedang kumur gitu ya, kesempatan sekalian telan dikit gitu. Itu nggak boleh. Allah Maha tahu ya. Allah khabir, Allah alim, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah tahu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan yang disembunyikan di dalam hati. Ya. Ini kalau ada orang yang sengaja minum, yang ngambil kesempatan ketika wudhu, Allah tahu. Tapi kalau kita nggak ada kesengajaan seperti itu, ya, kita kumur-kumur dan kita berusaha ya, tidak masuk ke kerongkongan, boleh. Bahkan Nabi lakukan seperti itu. Kalau ada yang nggak sengaja tertelan air wudhu ketika kumur, ada nyisa dikit dan nggak sengaja, kita nggak bersengaja, itu masuk sendiri misalnya. Maka kata para ulama itu nggak apa-apa. Ya, tidak masalah, tidak ada kesengajaan. Beda kalau disengaja. Nah, maka sama juga dengan kasus obat kumur untuk sariawan. Nah, kalau memang itu tidak sampai tertelan, maka nggak apa-apa. Ya. Maka hukumnya boleh obat sariawan yang dikumur-kumur, namun diusahakan jangan sampai tertelan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya ingat ada pertanyaan kemarin belum dijawab, Mbak. Ada di WA-nya Pak Rion. Ya, ini agak panjang ya pertanyaannya, nggak apa-apa. Anak perempuan, ya, ada seorang ibu, anak perempuan beliau menderita kanker. Sementara menantunya, qadar Allah, sedang jobless, sehingga kehidupan ekonomi termasuk biaya pengobatan dibantu oleh sang ibu. Belakangan ini kondisi anaknya memburuk, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sebagai catatan, keluarga besar, terutama ibu mertua dari si anak, sangat ikut campur dalam urusan si anak yang membuat si anak merasa tertekan. Misalnya saja mengungkit tentang masalah keturunan. Hal ini sangat sensitif bagi si anak karena kanker telah menyebabkan organ reproduksinya diangkat oleh dokter. Biasanya juga tidak tahu bahwa selama ini ekonomi keluarga sebagian besarnya dipikul oleh si anak ketika ia masih merasa sehat dan bisa bekerja. Melihat kondisi ini, sang ibu bertanya apakah boleh jika sang ibu meminta supaya anaknya dirawat di rumah sang ibu untuk sementara, paling tidak hingga kondisinya membaik dan kuat. Karena tiap kali stres, kondisi si anak pasti menurun sampai membutuhkan transfusi darah. Rumah sang ibu dan anak menantu, rumah sang
Rumah antara sang ibu dan menantu beserta besannya masih suatu kota dan tidak jauh. Bagaimana sebaiknya sikap yang diambil oleh si menantu terkait ibunya yang terlalu ikut campur masalah keluarga? Sebenarnya saya agak miss nih. Anak perempuan multi kanker. Sementara menantunya berarti suaminya ya. Suaminya jobless. Ya. Belakangan ini kondisi anaknya memburuk, sehingga harus dirawat. Keluarga besan, terutama ibu mertua sangat ikut campur. Kemudian besan juga nggak tahu bahwa selama ini ekonomi keluarga sebagian besarnya dipegang oleh si anak, berarti yang perempuan ini ya, ketika masih sehat. Suaminya jobless, anaknya yang kerja, yang perempuannya yang kerja, istrinya yang kerja, tapi sekarang sedang sakit. Bolehkah jika ibunya minta supaya anaknya dirawat di rumah sang ibu untuk sementara, sampai kondisinya membaik dan kuat? Ya, ya masalah seperti ini, eh, solusi yang paling terbaik adalah dengan musyawarah. Ya Allah Ta'ala katakan, wa amruhum syura bainahum. Perkara-perkara di antara orang beriman itu mereka selesaikan dengan syura, dengan musyawarah. Ya, kemudian juga Allah Ta'ala katakan dalam ayat yang lain, wasyawirhum fil amri. Dan musyawarahkanlah urusan-urusan kalian. Jadi yang paling bagus musyawarah. Duduk bersama antara si anak yang sakit ini, suaminya, dengan sang ibu atau dengan besannya, ini gimana solusinya? Ini anak perempuannya si istri ini sakit, nggak bisa kerja, kemudian ada intervensi dari keluarga orang tua, kemudian menimbulkan rasa tidak enak macam-macam. Ini kira-kira solusinya gimana? Apakah dirawat di rumah ibunya, apa di rumah besannya, apa di rumahnya sendiri? Kemudian masalah nafkah bagaimana? Ini hendaknya dimusyawarahkan. Ya, kumpul bersama, bicara dari hati ke hati, mencari solusi yang solutif, yang menguntungkan semua pihak, gitu ya. Jadi jangan kubu-kubuan. Ini kubu besan, ini kubu orang tua sendiri, ini kubu suami, jangan. Tapi berusaha mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, yang enak untuk semua pihak. Demikian ya. Dan ini masalah yang sensitif, jadi saya nggak bisa memberikan solusi yang lebih spesifik lagi. Ya paling minimal, paling maksimal, hanya saya bisa kasih saran untuk musyawarah sajalah. Ketemu, kemudian musyawarah. Kalaupun misalnya jauh kan, zaman sekarang ya bisa Zoom, bisa Google Meet, bisa Skype, insya Allah banyak kemudahan. Jadi itu yang saya sarankan, dan tentunya ketika bicara dengan orang tua dalam musyawarah itu dengan bahasa-bahasa yang sopan, yang lemah lembut, ya, tidak mendikte, tidak menggurui, tidak merasa tinggi, namun dengan bahasa-bahasa yang sopan. Walaupun ini konteksnya musyawarah. Jadi sekali lagi dimusyawarahkan, silakan. Kemudian dari sang suami atau dari sang istri ini yang bertanya hendaknya membicarakan, menyampaikan kepada orang tuanya masing-masing dengan bahasa-bahasa yang enak, bahasa-bahasa yang lemah lembut. Kemudian berusaha untuk mencari solusi yang solutif yang menguntungkan semua pihak. Demikian ya, wallahu taala a'lam. Mungkin satu lagi boleh. Iya, dikeluarkan lagi. Ini ada riwayatnya dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, la ba'sa ayyadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu. Dan Ibnu Abbas, nggak apa-apa mencicipi khal itu cuka, atau mencicipi makanan yang lain, aw syai'a, makanan yang lain, ma lam yadkhul halqahu, selama nggak masuk ke kerongkongan. Ini riwayatnya sahih dari Ibnu Abbas. Jadi boleh ya mencicipi makanan atau minuman yang dibuat, terutama untuk ibu-ibu nih ya, jangan sampai ketika puasa rumah tangga ini cekcok ya karena suaminya memakan makanan istrinya hambar terus. Nah, ini kan bahaya ya.
Ya berusaha, ibu-ibu juga bikin makanan tetap enak. Ya. Dan kan supaya enak biasanya harus dicicipi. Maka boleh dicicipi. Islam itu mudah ya. Tapi jangan ditelan ya, dilepeh gitu ya, di apa namanya? Ya dilepeh, dikeluarkan. Atau mungkin setelah itu dikumur-kumur supaya tidak ada rasanya. Dan kalau tidak ada kebutuhan, kalau ibu-ibu kan ada kebutuhan ya. Kalau ada orang tidak ada kebutuhan, kemudian dia baca riwayatnya Ibnu Abbas ini, kemudian dia main icip-icip, hukumnya makruh. Nggak boleh ya. Tetap dia terkena hukum makruh, dan hukum makruh ini mengurangi pahala puasa. Semua perbuatan yang makruh itu mengurangi pahala puasa, nggak boleh. Ya anak-anak kita iseng-iseng atau bapak-bapak iseng-iseng icip-icip itu nggak boleh. Walaupun nggak masuk ke kerongkongan. Kalau masuk ke kerongkongan batal puasa. Jadi kalau ada kebutuhan dibolehkan. Ya, Allah taala a'lam. Mungkin itu ya karena sudah hampir asar, kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Ibu Nur.